lihat inflasi ini agak cepat juga ya mengalami normalisasi ya sejak kenaikan harga BBM di akhir tahun 2022. Dan ini cukup sangat diapresiasi ya. Memang kalau kita lihat tracknya, inflasinya ini on track, relatively on track. Kita ekspektasi inflasi mungkin akan turun masuk kembali ke target kisarannya Bank Indonesia ya pada akhir tahun 2023. Sehingga sebenarnya kalau kita lihat suku bunga BI rate saat ini mungkin sudah pada level puncaknya ya. Jadi mungkin selama kondisi global ini relatif cukup terkendali gitu ya, meskipun memang ada tantangan di sana sini, tapi kalau kita lihat so far ini masih cukup terkendali. Harusnya BI rate sudah mungkin nggak akan naik lagi. Dan justru mungkin kita harus pertanyaannya sekarang adalah kapan potensi penurunan suku bunga BI rate. Tapi so far kita masih asumsikan mungkin at the soonest BI rate berpotensi turun tahun depan ya, di awal tahun depan, karena memang kita lihat terutama dari segi uncertainty di sisi globalnya ya. Jadi kita lihat arah kebijakan Fed dulu ya, guidance terbaru Fed mungkin nanti bulan Juni Federal Reserve akan memberikan guidance terbaru, perkembangan inflasinya bagaimana ya, seperti tadi Pak Peri ya, Gubernur Bank Indonesia membicarakan soal penurunan level laju inflasi Amerika, tapi masih cukup slow gitu ya penurunannya. Nah ini bagaimana assessment dari Federal Reserve sendiri mengenai kondisi inflasi di Amerika dan dampaknya ke pasar keuangan global. Tapi so far asumsi kami masih BI rate kemungkinan baru akan berpotensi mengalami penurunan awal tahun depan gitu ya. Baik, kita akan beralih ke Pak Jemi. Pak Jemi, kalau menurut Budian tadi mungkin awal tahun depan BI rate ini baru akan diturunkan begitu. Kondisi dari industri TPT sejauh ini seperti apa di saat bunga Bank Indonesia ini mungkin masih akan dalam era yang tinggi sampai akhir tahun ini? Ya, mungkin kondisi bunga yang tinggi ini bukan hanya terjadi di Indonesia ya, terjadi di berbagai negara, terutama market ekspor Indonesia, USA dan EU ya. Dan ini membuat daya beli mereka itu menurun tajam. Jadi ekspor TPT Indonesia di bulan Januari Februari 2023 dibandingkan dengan tahun lalu itu ada penurunan kurang lebih 26%. Dan ini bukan hanya terjadi dengan Indonesia, tapi dengan negara produsen tekstil lainnya seperti Bangladesh, India, dan China. Baik, Mereka kondisi berusaha industri TPT sejauh melomba-lomba. ini seperti apa Pak Jemi kalau di dalam negeri? Ya, kondisi TPT mungkin dari mulai semenjak Q4 2022 utilisasi menurun tajam, dan di Q1 2023 ini kurang lebih 30-40% udah banyak yang mengurangi Kemudian produktivitasnya tadi kita ya. sudah mendengarkan apa yang disampaikan Pak Jemi juga dari industri TPT. Apakah ini juga menggambarkan seperti apa keadaan di industri lainnya? Oke, kalau kita lihat memang kondisi ekonomi global ya saat ini memang hampir semua mengalami gitu ya, terutama temanya memang slowdown ya, karena memang kita berangkat dari berbagai resiko inflasi, suku bunga tinggi, perang dan sebagainya. Artinya Indonesia juga tidak terisolasi dari resiko ini. Namun kalau kita lihat angka Q1 economic growth kita masih bisa tumbuh 5%. Artinya meskipun ada perlambatan di beberapa sektor ya, salah satunya tentu yang kita lihat adalah sektor-sektor yang orientasinya ekspor ya, seperti Pak Jemi tadi bilang, terutama yang orientasinya ekspornya ke negara maju ya, seperti di Amerika, kemudian Eropa ya, dua negara ini Amerika dan Eropa itu ekonominya melambatnya cukup besar gitu ya, bahkan Jerman bahkan sudah masuk periode resesi. Nah ini tentunya akan berimbas juga pada performa sektor-sektor yang kemudian punya orientasi atau terpengaruh gitu ya dari dinamika ekonomi global terutama di negara maju. Tapi ada beberapa sektor juga yang masih menunjukkan pertumbuhan yang masih bagus ya. Kalau kita lihat sektor makanan minuman masih cukup bertahan gitu ya. Kemudian sektor nikel gitu ya, pertambangan terutama nikel gitu ya, itu masih cukup bagus. Jadi artinya memang so far risikonya ada tapi cukup seimbang gitu ya. Dan kita nggak melihat potensi perlambatan tajam pada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Memang kalau kita lihat untuk beberapa sektor mungkin perlu ada stimulus atau bantuan dari pemerintah ya supaya bisa mengurangi dampak dari dinamika ekonomi global terutama di negara maju.
Baik, kalau dilihat dari daya beli masyarakat sejauh ini seperti apa, Bu Dian? Oke, nah ini memang datanya agak sulit ya karena agak lagging. Tapi so far kalau kita lihat dari data ekonomi growth yang Q1 ya, konsumsi justru masih bagus ya. Konsumsi di Q1 ini masih bagus. Dia masih jadi driver dari pertumbuhan ekonomi di Q1 ya. Pertumbuhan ekonomi Q1 itu yang agak lagging itu adalah investasi. Ya, investasi waktu itu hanya tumbuh 2%, konsumsi masih tumbuh 5%. Nah, tentu kita lihat kalau Q2 harusnya konsumsi juga masih bisa lebih strong ya, karena ada periode Lebaran gitu ya. Jadi kita lihat apakah ini juga ada potensi perbaikan di sisi konsumsi. Nah, ke depan bagaimana? Nah, ini akan sangat tergantung ya dengan data-data berikutnya. Kalau kita lihat sebenarnya drivernya juga ada ya. Kita akan menghadapi tahun pemilu ya, artinya ada spending di situ. Dan ini kalau ada dampak lanjutannya pada konsumsi masyarakat yang bisa positif pada konsumsi. Tapi di sisi lain kita juga menghadapi perlambatan global ya, yang tentunya juga akan ada imbasnya. Jadi so far kita lihat resikonya masih seimbang, tapi untuk konsumsi kita pantau terus ya data-data terakhir. So far memang datanya masih menunjukkan stabil ya, cukup positif. Tapi kita lihat ke depan apakah imbas resiko negatifnya itu akan lebih besar dibandingkan misalnya potensi kenaikannya ya, terutama yang terkait misalnya spending untuk pemilu.